Halo teman-teman, selamat datang di channel Dimas F. Pratama. Laut Merah jadi tempat yang sering kita dengar namanya akhir-akhir ini, terutama kalau kalian termasuk orang yang mengikuti perkembangan peristiwa genosida di Gaza, Palestina. Sejak November lalu, kelompok militer Houthi asal Yaman memblokir perairan ini dari kapal-kapal yang ada di kaitannya dengan Israel. Dan hari ini kita akan membahas tentang fakta menarik dari Laut Merah. Yang pertama, asal-usul nama Laut Merah masih menjadi misteri. Mendengar nama Laut Merah atau Red Sea, beberapa orang mungkin akan beranggapan kalau air di perairan ini benar-benar berwarna merah. Nyatanya, Laut Merah sama seperti kebanyakan perairan lainnya, yaitu memiliki air yang berwarna biru. Penamaan Laut Merah sendiri sebenarnya masih jadi misteri yang belum terpecahkan. Beberapa ahli percaya bahwa nama ini berasal dari bakteri air yang membuat warna air berubah menjadi merah di waktu tertentu. Yang kedua, Mesir kuno jadi bangsa pertama yang mengarungi Laut Merah. Dengan panjang 1903 km, Laut Merah berbatasan dengan banyak negara, mulai dari Mesir, Arab Saudi, Djibouti, Yaman, hingga ke Palestina. Meski begitu, bangsa Mesir kuno adalah orang pertama yang mempunyai nyali untuk menjelajahi perairan ini. Orang Mesir kuno menjelajahi Laut Merah pertama kalinya pada masa pemerintahan Firaun yang kedua antara tahun 1500 sebelum Masehi sampai 2500 sebelum Masehi. Istri sang raja yang bernama Hatshepsut mengirim 2 kapal sekaligus untuk mengarungi Laut Merah. Yang ketiga, nama Laut Merah disebutkan di dalam 2 kitab suci. Ada banyak perairan di dunia, tapi berapa banyak perairan yang disebutkan oleh kitab suci sekaligus? Ya, benar, Laut Merah. Laut Merah merupakan saksi bisu ketika Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dikejar oleh Firaun. Ketika sampai di tepi Laut Merah, Nabi Musa alaihissalam memukul tongkatnya, lautan terbelah dan memberikan jalan bagi Nabi Musa alaihissalam serta pengikutnya. Di sisi lain, di laut inilah Firaun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya tenggelam. Kisah pengejaran Nabi Musa alaihissalam ini kemudian diabadikan di dalam Alkitab dan juga Al-Quran. Yang keempat, Laut Merah merupakan salah satu perairan paling asin di dunia. Selama ini kita mengenal Laut Mati sebagai perairan paling asin di dunia. Saking tingginya kadar garam di sana, tubuh manusia bisa mengambang dengan mudahnya. Hal yang sama ternyata bisa dilakukan di beberapa bagian Laut Mati. Di bagian selatan Laut Merah, salinitas atau kadar garamnya mencapai 36%, sedangkan di bagian utara yang dekat dengan terusan Suez, kadar garamnya mencapai 40%. Tinggi kadar garam di Laut Merah bukannya tanpa alasan. Wilayah di sekitar Laut Merah memiliki tingkat penguapan yang sangat tinggi. Yang kelima, sejak dulu Laut Merah memegang peran yang sangat penting. Saat ini Laut Merah merupakan salah satu jalur pelayaran paling sibuk di dunia. Bagi banyak pelaut, Laut Merah merupakan jalan pintas bagi negara-negara di Eropa untuk mencapai Asia. Tanpanya, negara-negara ini terpaksa harus memutar lewat ke Afrika. Yang keenam, menjadi rumah bagi 1.200 spesies ikan. Berbeda dengan Laut Mati yang tidak dihuni oleh makhluk apapun, Laut Merah adalah memiliki ekosistem yang ramai. Laut Merah membentang sepanjang 1.930 km dengan lebar 305 km. Kedalaman maksimumnya yang mencapai 3.040 meter membuat tempat ini jadi rumah impian bagi ratusan ikan. Nah, untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.